Bosen banget deh rasanya akhir-akhir ini. Aduh, pengen baca buku, tapi nggak ada yang menarik. Ah, pengen main game, tapi juga bosen. Enaknya ngapain ya? Aha. Gimana kalau kita nonton short film aja? Nah, akhirnya ketemu yang menarik juga. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan murid baru dari Papua yang bernama Elo. Setelah memperkenalkan diri, Elma pun belajar seperti biasa. Dan tak terasa sudah hampir tiba waktunya istirahat. Kalian om, bocah itu linglung hitam. Iya gitu kayak gitu biasanya anak-anak kampung. Maksud lu apa ya? Kan lu jauh-jauh lu kampung, tahu lu kampungan. Apa iya ya? Gua hitam dan kampungan. Bocah kampung, Papua, sini tuh. Nama Ada duit kan lu? nggak ada. Oh, lu cowok sini. Nggak ada. Mana? Sumpah si Galuh sama Bayu jahat banget. Kok ada ya orang kayak gitu? Kasihan banget si Elo jadi anak baru, udah digangguin aja. Dia sampai dikatain Papua kampungan, padahal kan itu bullying. Daripada kesel ngeliat orang norak ngebully cuma karena beda suku, padahal negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Mendingan baca buku tentang kebudayaan Indonesia. Baca tentang apa ya enaknya? Loh, apa nih? Tradisi war. Wih, kayaknya menarik nih. Baca ah. Jadi, tradisi war adalah tradisi dalam budaya Biak yang berhubungan dengan kehidupan religi suku Biak. Segala aspek kehidupan sosial orang Biak seringkali diwarnai dengan upacara adat. Hal ini tercermin dari falsafah orang-orang Biak yang mengatakan Go War Baindo Nang Go Mar. Ya artinya, tanpa upacara atau pesta adat, kami akan mati. Karena itu, upacara adat sangat penting bagi suku Biak. Tradisi war ini tak diketahui muncul pada tahun berapa. Akan tetapi yang jelas tradisi ini telah ada sebelum kristenisasi di Indonesia. Dahulu kala, orang Biak percaya akan adanya penguasa yang melebihi kekuatan atau kekuasaan manusia. Biasa yang menurut mereka, penguasa tersebut mendiami surga yang berada di langit. Selain itu, mereka percaya para penguasa mendiami berbagai tempat di alam semesta. Para orang Biak menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh atau makhluk supranatural. Agama tradisional mereka mempunyai hubungan erat dengan mitologi mereka.
Tokoh mitologi mereka adalah Manar Makeri yang telah pergi ke sebelah barat dan dia akan datang kembali untuk memberikan kebahagiaan atau kekayaan bagi mereka yang telah lama ditinggalkan. Mereka percaya bahwa Mang Gundi yang menjelma sebagai manusia biasa, yaitu Manar Makeri, yang pernah melakukan karya koreri di Moek Bundi, yaitu salah satu pulau di Biak Timur. Namun, dia tidak diterima oleh masyarakatnya, sehingga ia pergi ke bagian barat yaitu Eropa, dan ia akan kembali kepada mereka dengan membawa kembali koreri itu, yaitu dunia Kando Mop Oser, artinya dunia yang tidak ada kesusahan lagi atau dunia yang bahagia. Selain itu, war merupakan unsur penting dalam agama tradisional mereka, sehingga mempunyai sifat religius cukup tinggi. Setelah masuk era Kristenisasi di Indonesia, mulai ada beberapa orang yang meragukan tradisi war ini karena sudah ada nilai religi yang muncul. Di perkembangannya hingga masa kini, tradisi war mengalami berbagai akulturasi ataupun asimilasi untuk menyesuaikan dengan nilai religi dan nilai-nilai lainnya. Tradisi war pun masih melekat dengan masyarakat Biak sampai saat sekarang. Nah, setelah mengetahui definisi dan sejarah dari upacara war, kita juga perlu mengetahui apa sih tujuan dilaksanakannya upacara war. Jadi, upacara war dilaksanakan untuk melindungi seseorang agar aman dari setiap peralihan peran sosial dalam hidupnya, dimulai dari ia lahir, hidup, dan hingga mati. Nah, di dalam upacara war ini akan ditampilkan sebuah tarian yang bernama tari war. Nah, tujuan dari tari war adalah untuk merayakan dan menghormati leluhur, serta memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Tarian ini juga sering dipertunjukkan dalam upacara adat, seperti perayaan panen atau peristiwa penting lainnya. Selain itu, tarian war seringkali digunakan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Papua kepada generasi muda dan tamu luar. Merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya berasal dari Maluku dan Papua. Alat musik ini memiliki bentuk yang merupakan gendang serta berbuat dari kayu yang dilubangi pada bagian tengahnya. Ayam adalah trompet tradisional yang digunakan oleh suku Warsa di Kabupaten Kekerong, Papua. Terbuat dari kayu, anyam dimainkan dengan cara ditiup. Pemain akan meniup udara melalui instrumen ini untuk menghasilkan suara yang khas. Suling atau seruling tradisional yang juga terbuat dari bambu digunakan untuk mengiringi nyanyian atau tarian. Lalu alat musik yang keempat itu ada triton. Nah, triton ini merupakan alat musik tradisional dari Papua yang terbuat dari kulit kerang. Kamu dapat menemukannya di pantai-pantai di berbagai daerah di Papua, termasuk Biak, Yapen, Nabire, Guaropen, dan Wondama. Cara memainkan triton adalah dengan meniup sambil menutup salah satu bagian sisi kulit kerang, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada beberapa fungsi dari alat musik tradisional yang digunakan pada tradisi war. Yang pertama itu adalah sebagai pengiring tarian. Pada tradisi war tentunya akan ditampilkan tari war. Nah, jadi sehingga alat musik ini akan berguna untuk membangun suasana yang hikmat karena tari war merupakan tarian untuk menghormati para leluhur. Lalu yang kedua itu ada sebagai alat komunikasi. Alat musik tradisional di tradisi war ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi karena bunyi yang dihasilkan memberikan pertanda khusus yang dipahami masyarakat di sana, ataupun sebuah pesan juga isyarat tertentu pada saat upacara war dilaksanakan maupun tidak. Fungsi yang ketiga adalah sebagai sarana komersil. Seperti yang disebutkan di bagian tujuan, tradisi war atau upacara war, khususnya tari war juga digunakan untuk memperkenalkan budaya Papua kepada tamu dari luar, yang dimana
mana hal ini bisa menghasilkan banyak keuntungan, bukan hanya terkenal namun juga mendapatkan uang. Yang keempat dan juga terakhir ini adalah sebagai sarana upacara adat, khususnya dalam upacara keagamaan. Karena upacara war merupakan upacara dengan nilai religius yang tinggi, sehingga alat musik ini berfungsi untuk membangun suasana yang khidmat di dalamnya. Simpulannya adalah upacara war merupakan salah satu tradisi adat istiadat masyarakat Papua, khususnya suku Biak Numfor. Upacara war berfungsi sebagai penghormatan terhadap leluhur dan alam semesta. Masyarakat percaya bahwa melalui upacara ini mereka dapat menjaga keseimbangan antara manusia, alam roh, dan leluhur, serta menjadi simbol gotong royong dan pelestarian budaya bagi masyarakat Papua. Upacara war juga memiliki berbagai tujuan yang sangat unik dan diiringi oleh alat musik tradisional yang khas. Oh, jadi itu yang namanya upacara atau tradisi war. Wih, keren banget nih, terus unik juga. Tapi sekarang kok jadi bosen lagi ya? Apa lanjutin short film yang tadi? Lanjutin ah. Hah? Jadi tadi gue cuma mimpi ya? Tapi kok mimpinya tuh kok kayak ngerasa nyata gitu ya? Kayak pas gue ngebully si Elo bareng si Galuh itu loh. Apa gue minta maaf aja kali ya ke Elo? Gue kayaknya nggak berbicara deh kalau si Elo deh. Kalau kata gue mending kita minta maaf ke si. Ah, ngapain lu minta maaf sama bocah kampung begitu? Lu jangan gitu lu, ntar lu kualat. Lu selalu pergi, gue lagi sibuk. Ya udah. Bayu pun meminta maaf kepada Elo. Walaupun berat, Elo berusaha untuk memaafkan Bayu karena ia sadar semua orang dapat berubah. Dan mereka pun berteman seperti biasa tanpa membedakan suku lagi.